Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore bagi teman-teman yang menonton podcast ini. Pada kesempatan kali ini kita sudah dibersamai dengan Mbak Rizky Ashari. Betul ini panggilannya Mbak Asa, Mbak Rizky atau apa? Boleh sih panggil Asa aja biar kayak cewek ya. Soalnya kalau dipanggil Rizky itu kayak cowok. Insecure jadinya. Mbak Rizky Ashari, SPD berarti ya Mbak. Kalau Iya. Mbak Asya ini lulusan PAP angkatan berapa ya? Aku lulus 2019, angkatan 2015. Lulus Aku lulus, angkatan kamu baru masuk ya? Iya, Azmi masuk 2020. Oh, 2020. Tahun di bawah lagi ya berarti. Oke, jadi buat teman-teman yang belum tahu Mbak Asya ini adalah alumni PAP angkatan 2015, lulus tahun 2019, dan nih banyak organisasi yang udah udah diikuti Mbak Asya. Salah satunya adalah Keluarga Himpunan Mahasiswa Prodi. Kemudian ada Duta Genre. Duta Genrenya Duta Genre kota mana, Mbak? Kemarin ini Mbak Asya ini Duta Genre Solo atau Sukoharjo atau apa? Mungkin boleh. Oke, aku cerita dari Duta Genre dulu ya. Aku tuh ikut Duta Genre 2 kali sebenarnya. Jadi yang pertama tahun 2018 aku tuh pertama kali nyoba ikut Duta Genre Solo. Terus karena masa jabatannya udah habis dari pemerintah Kabupaten Sukoharjo itu kayak ada kan perwakilan masing-masing PIK-R kecamatan, terus kayak minta aku buat mewakilin kecamatanku gitu. Karena aku emang suka kegiatan organisasi, jadi ya udah aku ikut aja gitu. Dan ternyata malah di Sukoharjo menang lagi gitu. Jadi aku pindah gitu. Tapi sebenarnya duta genre mana aja juga sama aja kan. Yang penting kontribusinya kita gitu. Iya, betul. Dan juga ada Keluarga Mahasiswa Sukoharjo, berarti ini komdaknya lah ya Mbak. Kemudian Solo International Performing Art. Nah ini kira-kira Solo International Performing Art tuh apa sih Mbak? Bergerak di bidang apa? Kalian tahu SIPA nggak? Itu kan udah terkenal banget tuh dari tahun ke tahun. Biasanya kita ngadain acara performing art yang diwakili masing-masing negara gitu. Banyak negaranya. Aku lupa apa aja pas tahunku kemarin. Cuman karena pandemi 2 tahun ini jadinya udah berhenti gitu. Itu bergeraknya di bidang pastinya seni ya, karena kan SIPA gitu. Solo International Performing Arts. Di situ ada nari, terus ada musik, macam-macam lah. Oh, berarti benar-benar mahasiswa aktif nih Mbak Asya tuh. Hampir semua kegiatannya diikutin. Oke, dan ngomong-ngomong soal keaktifan selama menjadi mahasiswa itu nanti juga akan menjadi topik kita pada hari ini. Dan Mbak Asya juga nanti bisa sharing mungkin pengalaman-pengalamannya atau mungkin sekarang sedang kerja di mana dan lain-lain itu ke mahasiswa PAP bisa sharing gitu ya Mbak. Dan nah ini nih yang akan di-highlight pada hari ini tuh tentang internship Mbak. Jadi kalau kemarin kan udah dosen. Nah ini kan Mbak Asya banyak nih internshipnya. Jadi kita pengen tahu sih Mbak Asya pengalaman internshipnya itu seperti apa. Kemudian cara meng-apply-nya itu seperti apa. Nah buat teman-teman yang belum tahu nih Mbak Asya ini pernah internship di Telkomsel Apprentice Program, kemudian Jendela Nusantara, dan BPJS Kesehatan. Nah boleh deh Mbak kita mulai dari internship dulu. Kira-kira kenapa sih Mbak waktu itu milih untuk internship, kemudian cara untuk masuk internshipnya apa aja, terus benefits yang didapat itu apa aja? Karena basicnya aku tuh suka banget kegiatan di luar, terus ketemu sama banyak orang. Aku tuh suka ngomong juga orangnya. Jadi kayak dapat energi positif aja gitu kalau misalnya ketemu orang baru, dapat pelajaran baru gitu. Kalau di Telkomsel sebenarnya itu bukan magang yang benar-benar magang gitu ya. Maksudnya kayak apa ya? Aku bingung jelasinnya. Itu kayak Telkomsel dulu tuh ada program, jadi kayak bikin rekrutmen gitu untuk mahasiswa untuk magang di sana, tapi kita tuh benar-benar freelance. Jadi kayak nanti ada rekrutmennya, terus kita diminta kumpul satu Indonesia. Kalau nggak salah dulu pas tahunku di Semarang, tapi kita nggak ada apa ya kayak malam pengakraban gitu-gitu karena nggak tahu dulu ada kendala apa gitu. Nah tapi kerjaan kita itu kayak promosi tentang Telkomselnya sendiri gitu kayak mulai dari lagi ada promo apa nih bulan ini Telkomselnya terus kayak
kita dulu juga ngerjain campaign kayak misalnya kita lagi ngurangin limbah sampah, benar-benar lagi zamannya sedotan besi. Nah, kita juga ikut campaign kayak gitu. Jadi kayak lebih ke anak muda aja gitu dikerjainnya. Yang lagi tren apa kita kerjain kayak gitu. Tapi itu cuma nggak bertahan lama sih, kayak cuma 6 bulan kalau nggak salah, terus ada batch baru lagi kayak gitu. Dan di situ nggak ada duit ya, jadi kayak ya udah sukarela aja gitu. Oke, itu yang Telkomsel ya Mbak. Terus kalau yang Jendela Nusantara? Oh iya, kalau Jendela Nusantara itu aku lebih ke kayak part time gitu kerjanya. Bukan part time, freelance juga jatuhnya, karena itu kita ngurusin outbound, terus kayak event organizer yang apa ya, kerja sama PT-PT gede, kayak dulu salah satunya tuh aku ingat banget PT PP yang lagi bangun juga kan tower di UNS sama PT PP. Nah itu kita bikin acara mulai dari gatheringnya, terus ada acara magicnya, terus kita isi dengan stand up comedy dan lain-lain. Pokoknya total kita yang ngurusin. Itu lebih ke outbound sih. Jadi kita ngerjain kalau nggak weekend, ya pas ada PT yang kerja sama-sama kita, pasti kita akan datang ke sana. Nah, enaknya di Jendela Nusantara itu, kita tuh bisa keliling Indonesia, tapi dibayar gitu. Kita ada bayarannya. Aku cukup lama di situ. Oke, kalau tadi kan tempat magangnya. Nah, sekarang sebenarnya motivasi Mbak Asya buat ikut program-program itu apa gitu? Maksudnya, apakah dari awal memang sudah, aku nanti ketika kuliah harus jadi mahasiswa yang aktif atau mau jadi mahasiswa yang kayak gimana gitu, Mbak? Jujur ya, kalau misalnya dulu waktu pertama kali masuk kuliah, aku tuh pengen jadi mahasiswa yang lulus 3,5 tahun. Tapi setelah aku tahu kayak, oh ternyata kehidupan kampus sangat menyenangkan ya. Misalnya kita dapat privilege kan, kayak mau magang di mana karena kita mahasiswa, boleh gitu. Dan ketemu orang baru, terus dapat kesempatan untuk ketemu petinggi-petinggi. Nah, aku tuh suka banget kayak ngamatin gitu, ngamatin karakteristik orang gitu. Nah, salah satunya dengan ikut magang itu, aku tuh jadi kenal sama CEO dari perusahaan, terus kayak direkturnya dan jajaran lainnya gitu. Nah, aku dari situ ngamatin kayak, oh ternyata orang-orang yang sukses tuh disiplin banget ya, atau ternyata mereka tuh masih tetap humble ya, makin makin mereka tinggi ilmunya tuh makin merunduk gitu. Nah, aku tuh emang pertama suka mempelajari karakteristik orang, terus yang kedua aku tuh anaknya suka tantangan. Jadi aku nggak mau yang apa ya kayak bosen gitu cuma kuliah pulang gitu. Aku lebih lebih banyak ngabisin waktu di luar sebenarnya. Bahkan ketika aku mahasiswa, walaupun aku satu rumah sama orang tua, tapi aku jarang pulang karena ikut kegiatan terus gitu. Kadang juga nginep di kosan teman gitu. Karena emang kalau organisasi di kampus itu biasanya kumpulnya kan malam kan. Selesainya juga malam. Jadi kayak nanggung aja kalau pulang. Rumahku juga jauh kan dari kampus. Jadi kayak bahaya aja gitu. Nah, motivasinya itu sih karena aku pertama kali suka tantangan anaknya, yang kedua aku suka mempelajari karakteristik orang, dan aku tuh bosenan gitu. Jadi aku nggak suka sesuatu yang monoton. Makanya aku kejar semua tuh yang di luar-luar gitu. Terus kalau caranya nih Mbak, terus Mbak itu dapat info magang tuh dari mana sih? Nah terus alur untuk magang di situ tuh kayak gimana gitu Mbak? Terus kontraknya kalau misal ada itu apa aja? Dan mungkin tips dan trik dari Mbak buat adik-adik mahasiswanya buat yuk ikutan magang deh seru gitu. Nah itu boleh di spill lah tips dan triknya. Kalau untuk informasi pasti dari teman ya. Aku jujur orangnya agak ini sih males cari informasi. Kayak aku malah tahu, oh ada informasi lowongan di sini atau magang di ABC tempatnya itu dari status teman. Jadi sering-sering lihat status teman gitu. Terus sama sering-sering ngobrol sama teman sih kayak aku tuh maunya apa gitu. Kayak misalnya aku cerita ke teman, aku sebenarnya ini loh kayak pengen kerja gitu, cuman nggak yang full time gitu. Cari di mana ya gitu. Terus kayak temen aku ngasih rekomendasi gitu. Jendela Nusantara pun aku juga tahu dari story teman. Jadi dia tuh sering banget update di Tawangmangu, bikin games-games gitu. Dulu kayaknya UNS juga pernah kerja sama, tapi aku lupa itu bagian apa gitu. Nah, temenku mulainya dari situ, terus aku bilang, wah kok seru banget gitu kerjaannya, dapat duit kan. Jadi kayak otaknya tuh udah mikir ke sana gitu. Terus kayak kerjanya juga menyenangkan gitu. Jadi aku tanya ke temenku, lebih lebih ininya sih, misalnya lebih segala macam tentang hal-hal kayak gitu, aku biasanya nanya ke temen karena jarang jarang buka sosmed juga pada saat itu ya. Aku belum tahu kekuatan sosmed itu kayak gimana, jadi kayak gaptek lah masih. Jadi kayak nanyanya lebih ke temen.
Oh, berarti perbanyak temen lah, sama Betul, perbanyak set kontak temen. betul, betul. Perhatiin story temen itu penting loh. Ya. Terus tipsnya Mbak, tips dan trik Oh iya. buat adik-adik. Kalau tipsnya apa ya? Aku tuh anaknya sangat pede. Nggak, maksudnya gini, ketika ketika aku rekrutmen, aku sama teman-temanku nih, misalnya 5 orang gitu, rekrutmen di Jendela Nusantara gitu. Kita kan ada wawancara, terus ada outbound-nya juga gitu ya. Nah, aku tuh tipikal orang yang udah percaya diri aja gitu, kayak aku bisa kok masuk sini gitu, udah ada kayak gitu, nerapin ke diri sendiri. Jadi apapun yang aku lakuin ya, aku juga tetap ini sih, misalnya tetap comparing sama temanku ya, kayak misalnya, wah dia kok bisa ya ngelakuin sesuatu yang lebih baik dari aku, otomatis aku harus lebih jago juga dari dia supaya aku tuh mencolok di situ dan bisa masuk ke program yang aku pengen gitu. Itu yang pertama. Jadi kenali juga nggak cuman pede tapi juga harus mengenali tuh lawan kita tuh sebenarnya keahliannya di apa ya, dan aku juga harus jadi orang yang lebih jago karena ketika gini, aku punya prinsip kalau misalnya aku melakukan sesuatu yang biasa-biasa aja atau standar gitu, padahal di tempat yang sama gitu ya, padahal tuh ada orang lain yang berusaha mati-matian untuk dapetin posisi itu juga di mana yang aku pengen juga dengan usaha yang lebih maksimal dari aku gitu. Jadi akan selalu ada orang yang lebih baik dari aku. Terus kenapa aku harus melakukan yang standar-standar aja gitu? Sedangkan orang yang akan diingat sama orang lain itu kan orang yang mencolokkan, entah dia yang paling nakal, entah dia yang over PD, atau entah dia yang paling bagus gitu. Nah, aku tuh mau jadi salah satu itu. Intinya be different gitu lah. Ya, Jadi yang betul. Oke, nah ini agak masuk ke jurusan ya Mbak, agak masuk ke prodi. Sebenarnya ngaruh nggak sih kita misalnya di prodi PAP, terus ingin magang yang notabene-nya bukan administrasi, itu bisa atau gimana Mbak? Kalau dari pengalaman aku ya, aku justru nggak pakai background administrasiku di tempat-tempatku yang sekarang gitu. Kayak di Jendela Nusantara kita apa sih? Karena kan itu kan perkumpulan banyak orang kan. Yang aku pakai komunikasinya kan, karena emang aku suka ngomong, aku suka kenalan sama orang baru gitu. Ya udah yang dipakai sebenarnya skill basic gak sih? Orang juga semuanya bisa ngomong gitu loh. Nah tergantung cara kita aja untuk mengolah komunikasi kita dengan orang lain tuh kayak gimana gitu, mengenali orang lain gitu. Kalau untuk administrasinya mungkin lebih dipakai di pekerjaan ya, sama mungkin aku ngatur waktu aku antara kegiatan satu dengan yang lainnya gitu. Kayak sekarang aku kan lagi kerja di BPJS nih, ternyata ilmu administrasi itu kepake banget, apalagi tentang pelayanan primanya. Kalian udah sampai di situ belum sih? Yang harus senyum, sapa, salam, kayak gitu. Itu kan basic things ya sebenarnya. Tapi mungkin karena kita nggak biasa nerapin setiap harinya, ternyata tuh di kerjaan aku yang sekarang kepake banget. Salah satunya itu ya. Terus, sebenarnya di PAP juga ada komunikasi nggak sih? Aku lupa. Ada. Komunikasi, iya kan? Oh iya benar. Nah itu juga kepake. Mungkin karena kita lebih belajar ke teori ya, kalau di kampus, ya udah prakteknya kita pakai aja gitu. Tapi nggak semua, kadang gini sih, banyakkan mahasiswa itu, banyakkan teman-teman aku yang pintar juga, kayak lebih ngapal ke teori aja gitu loh. Prakteknya mereka belum bisa gitu. Karena lebih ngejar ke teori. Kalau menurut aku harus balance sih. Gitu. Gitu ya. Terus nih Mbak, ada nggak sih mata kuliah favorit sama dosen favorit? Ini Azmi tanya ke semua narasumber. Ada nggak sih dosen yang favorit gitu sama mata kuliah yang paling favorit gitu? Aduh, mata Pasti kuliah. Jujur aku udah lupa kalau mata ada, kuliahnya apa aja. Apa ya? oh, inget deh yang diinget. Apa ya? Aduh, kalau dosen sebenarnya semua favorit ya. Hmm. Jawabannya Atau gitu gitu. nggak? Karena takut gitu melukai hati seseorang gitu. Guru kan, dosen kan adalah pahlawan tanpa tanda jasa juga ya. Menurutku semua dosen ada karakteristik yang aku suka sih masing-masing. Kayak misalnya Pak Heri itu sangat teliti banget gitu. Aku udah super teliti masalah typo skripsi. Aku inget banget tuh, aku udah baca 5 kalian, terus aku bacain ke orang tuaku, adik aku, temen aku, katanya udah nggak ada yang typo tuh. Terus sama Pak Eri, ternyata masih banyak typonya. Jadi kayak lebih, oke, harus belajar teliti lagi nih dari Pak Heri. Terus Pak Heri itu salah satu dosen yang bisa ngetik pakai 10 jari. Sedangkan aku jujur kayak masih belum bisa, semua jarinya masih kaku gitu. Terus kalau Bu Tuti, aku suka open mindednya sih. Jadi kayak
kalau misalnya mahasiswa ada yang kritik, ada yang ngasih saran, itu bukan yang dibenci gitu, tapi kayak sini 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 nih, aku dengerin saran kamu apa gitu. Jadi kayak aku, wih keren juga ya. Maksudnya aku berharap semua dosen kita yang nanganin kita sebagai anak milenial atau Gen Z itu sama juga kayak Bu Tuti, karena kita bukan tipikal mahasiswa yang suka didikte kamu ngerjain A ya, kamu ngerjain B, nggak kayak gitu. Tapi kayak kamu maunya apa gitu, tapi harus tetap sesuai dengan struktur yang ini ya, atau uji kompetensi yang ini ya, kayak gitu. Terus siapa lagi ya? Aku lupa, Pak Broto ya? Pak Broto masih nggak? Pak Broto lagi S3 nih, Mbak. Oh iya, iya, iya. Nah itu aku juga suka tuh sama beliau, karena ada empatinya. Dulu waktu aku skripsi, kan aku lagi patah tulang tuh, jadi kayak, maksudnya emang aku nggak minta privilege untuk antrianku lebih duluan gitu, enggak, tapi beliau tuh kayak mendahulukan yang, oh ini lagi berkebutuhan khusus nih, ya udah duluan aja gitu. Terus pada zaman itu kan sebenarnya belum corona kan, tapi udah, ya udah Mbak online aja gitu sama Pak Anton ya kalau nggak salah. Itu juga udah lebih modern dibanding yang lain. Gitu sih. Terus ada nggak sih kejadian atau mungkin peristiwa yang memorable gitu? Maksudnya entah itu kejadian unik, kejadian lucu, atau kejadian membanggakan gitu yang memang Mbak Asya ini nggak bisa lupa nih sampai sekarang. Jadi masih keinget, oh aku tuh pernah ini ternyata gitu dulu pas kuliah gitu. Ini sih, uh, Prof. Vidi ya, ini Prof. Vidi. Tadi aku lupa nyebut Prof. Vidi. Jadi kejadian itu 2018. 2018 itu aku ada mata kuliah simulasi bisnis. Simulasi bisnis, dan itu kan mengharuskan kita untuk praktek terus kan. Maksudnya kita bikin kayak perusahaan masing-masing kelompok 5 orang, terus aku tuh kalau nggak salah lagi jadi arsiparisnya. Nah, ketika praktek, aku tuh ada lomba duta genre di Solo, dan finalnya. Jadi kayak pada saat yang sama aku harus praktek di simbisnya, tapi juga aku harus ikut grand final gitu kan. Terus kayak mau izin takut kan, udah seorang profesor gitu, takutnya udah kayak dimarah-marahin gitu. Tapi ternyata Prof Didi tuh kayak, oh iya nggak apa-apa silahkan gitu. Padahal pada saat itu ya, aku tuh dimusuhin teman-temanku kayak, asa gitu, ini kan lagi praktek gitu, ngapain kamu pergi gitu. Terus ya udah aku jelasin kan, aku lagi final nih, aku bilang gitu, doain aja, aku bilang gitu. Terus didoain sama Prof Didi tuh. Malam harinya itu alhamdulillah aku juara 1. Jadi kayak kebayar tuh tadi yang aku bolos waktu simis. Terus habis itu dari situ banyak di notis sama dosen juga, kayak dikabarin sama Pak, aduh aku lupa, Pak Jumianto ya, Pak Jumianto ngabarin, Mbak Asa selamat masuk di koran PAP atau koran UNS atau gimana gitu. Terus Prof Widi juga ngasih ucapan selamat, maksudnya seorang profesor men gitu notis aku ya, itu kayak seneng banget gitu. Tadinya kan aku bukan mahasiswa yang mencolok di situ gitu, karena jujur aku nggak deket sama dosen, nggak deket sama admin juga, dan aku bukan tipikal orang yang ini ngobrol sama cutting atau adik tingkat gitu. Karena dulu mindsetku kayak, ya udah aku kuliah-kuliah aja, udah nggak mau kenal siapa-siapa gitu. Tapi terus dari situ titik balik sih, kayak wah ternyata koneksi itu penting banget ya, karena di duta genre itu kan juga harus ada temen kan yang datang minimal 5 atau 10 gitu. Nah pada saat itu agak agak kesusahan juga jujur, karena kan jam kuliah kan pas grand finalnya itu. Terus ya udah ternyata emang penting aja gitu. Tapi dari situ udah ketahuan sih kayak, oh ini temen nyata nih, ini enggak nih, kayak gitu. Jadi banyak pelajaran hidupnya dari situ gitu. Terus gini, satu Terus lagi, waktu waktu Simbis itu kan ada malam penganugerahan kayaknya. Aku lupa, itu pokoknya di hotel acaranya, penutupan gitu lah, penutupan acara Simbis. Aku tuh udah, maksudnya nggak berekspektasi apapun ya, karena aku juga nggak mencolok juga di situ gitu. Cuman aku selalu memberikan yang terbaik waktu aku presentasi. Jadi tuh aku mulutnya gampang banget nih, kayak ngatur orang untuk, ayo beli produkku dong, gini-gini gini. Apa sih, pinter promosi ya? Kayak gitu. Nah, jadi waktu presentasi itu kan kita juga menawarkan produk kita kan. Dulu perusahaanku bikin hotel ceritanya. Nah, pas malam pengumuman itu, perusahaanku tuh menang. Jadi dapat dua eh, dua apa? Dua kategori, perusahaan terbaik sama karyawan terbaiknya tuh jatuh di aku gitu. Teman-teman juga pada kaget sih kayak, Asa bisa jadi karyawan terbaik gitu.
Tapi mungkin karena Prof. Vidi itu nggak menilai cuma dari keseharian aja, tapi dilihat juga, oh ini anak juga ternyata aktif di luar ya gitu. Mungkin kayak gitu sih. Nah, terus nih, sebenarnya kita kan Azmi itu dapat ini ya, dapat tugas lah istilahnya dapat tugas untuk gali-gali cari informasi Mbak Asya mengenai organisasi dan internship ya Mbak. Nah, tadi menarik nih, ketika ada kita punya dua istilahnya dua pekerjaan yang berbeda, yang satu kuliah, yang satu ingin berprestasi di luar, kan itu bentrok ya Mbak. Nah, itu cara Mbak Asya untuk kayak ngatur skala prioritas, terus ngatur manajemen waktunya dan lain-lain itu gimana? Atau ya udah let it flow aja gitu? Enggak sih, enggak, kalau di let it flowin nggak akan bisa berjalan sepertinya ya. Karena kita harus tahu prioritas pasti. Aku di samping magang organisasi terus masih kuliah, aku juga buka les-lesan sebenarnya pada saat itu di rumah. Jadi apa aja aku kerjain, pokoknya yang semua bisa menghasilkan uang aku kerjain. Karena jujur pada saat itu aku lagi keluargaku lagi bukan dalam keadaan yang stabil kondisi ekonominya. Jadi kan mau nggak mau kayak harus cari duit gitu untuk biaya sehari-hari juga gitu. Nah dari situ aku mulai muter otak tuh les-lesan di rumah aku buka setelah aku jam kuliah. Untungnya kan anak-anaknya masih SD nih, jadi masih kayak fleksibel aja gitu. Kalau misalnya aku selesai kuliah kebanyakan tuh jam 3 atau jam 4 lah. Jadi jam 5 sampai jam 7 itu aku masih bisa ngelesin kan. Nah, kalau untuk organisasinya biasanya aku cuma atau magangnya itu aku bisa aktifnya di weekend aja atau enggak pas di luar kuliah sih. Aku nggak pernah bolos karena susah ya kalau di PAP itu jujur teman-temannya aja. Misalnya aku bilang gini, aku lagi di luar kota nih baru bisa balik hari Selasa gitu. Tolong ya yang Senin di TA-in gitu. Nggak ada yang mau karena mereka super takut sama dosen. Jadi kayak takut aja dan seringnya di absen kan kayak ini ada nggak? Ini kok ada KRS-nya 5 atau misalnya 20 tapi kok yang datang masih siswanya cuma 19 gitu. Yang satu mana nih? Tapi kok nitip KRS kayak gitu. Jadi kayak ya aku jarang bolos tapi untuk kegiatannya aku lebih aktifnya di weekend atau pokoknya pas nggak kuliah. Tapi kalau untuk organisasi kan sekarang bisa lewat chat gitu kan. Zaman dulu juga kalau misalnya pulang kuliah baru ikut organisasi, nggak yang harus bolos gitu loh. Untungnya Hmm. fleksibel kan jadwalnya di PAP itu nggak yang sampai malam-malam gitu, beda sama prodi lain. Terus nih, menurut Mbak itu seberapa penting sih kita semasa kuliah itu mengikuti organisasi dan juga mengikuti internship gitu? Seberapa penting sih gitu untuk nantinya agar apa ya sebagai lulusannya apakah menjadi unggul gitu, apakah menjadi beda dari yang lain atau kayak gimana? Penting banget lah, gila. Aku bisa masuk kerja, itu kan juga salah satunya ditanyain karena dulu di kampus ikut apa gitu. Karena organisasi itu sangat menolong kita kan. Terus ditanyain juga kayak ada studi kasus gitu kan. Kalau misalnya ada uh, kita lagi berantem nih sama teman organisasi kita atau teman kantor kita gitu. Terus cara penyelesaiannya gimana? Nah, kalau kita nggak pernah ikut organisasi, yang mana kita tahu gitu loh cara penyelesaian masalahnya gitu. Karena dari organisasi yang ibaratnya masih rumpun kecil ya itu orangnya masih kecil gitu. Beda ketika kita masuk ke perusahaan yang udah gede gitu, terus koneksinya nyambung kemana-mana gitu. Itu kan beda lagi dan kalau misalnya kita berkonflik dengan orang akan mempengaruhi juga karir kita ke depannya gitu. Nah dari organisasi yang kecil itu kita belajar gitu. Kayak oh ternyata tugas ketua tuh gini ya. Kalau menurut aku ya dari organisasi itu kita harus belajar dari bawah dulu sih. Aku juga bukan tipikal orang yang suka nunjuk ketua yang emang dia ambisius karena biasanya orang yang sangat ambisius itu agak kurang bertanggung jawab ya. Jadi aku lebih suka oh dia udah kelihatan nih dia anaknya mau mau belajar gitu. Aku lebih suka tipikal pemimpin yang kayak gitu karena nanti ketika dia jadi pemimpin dia tahu nih oh ternyata untuk jadi bawahan, jadi sekretaris, jadi bendahara, jadi staff itu tuh perasaannya gini ya kalau diperintah sama atasan ya gitu. Jadi dia nggak akan semena-mena sama bawahan gitu. Terus dari organisasi juga kita kan jadi belajar ngatur waktu ya. Jadi tahu prioritas nih antara kuliah membalancekan antara kuliah sama organisasi dulu lah minimal gitu. Terus nambah koneksi juga. Dari situ kan kita bisa tahu ya, oh bapaknya si A tuh kerja di PT ini, bapaknya si B kerja di sini gitu. Nanti kita cari tahu tuh dari situ, bisa masuk ke situ gimana sih gitu. Karena nggak mungkin kita dapat informasi kalau kita cuma diem aja. Pasti dapatnya dari orang lain, orang terdekat sih.
Oke, jadi perbanyak temen lah, istilahnya perbanyak relasi gitu. Entah itu lewat organisasi atau lewat kita ikutan magang gitu ya Mbak. Terus kalau cita-cita Mbak dulu itu sebetulnya apa sih sebelum masuk PAP? Kemudian Dulu pas ya. masuk PAP, pasti ada lah ketika lulus aku pengen jadi ini nih atau pengen jadi guru misalnya, oh kayaknya keren atau kayak gimana. Nah, dan setelah lulus realitanya seperti apa? Jadi kita ingin mengcompare nih ekspektasi mahasiswa dengan realita nanti di dunia kerja itu apakah selalu lurus atau gimana? Oke. Kalau dari kecil, aku tuh suka main ini guru-guruan, tau gak sih kayak kita ngajar terus ada muridnya gitu. Nah, aku tuh di perkumpulanku dulu aku selalu jadi guru karena selain aku yang lebih bawel, aku tuh orangnya suka ini kayak jadi apa ya, kayak lebih mendominasi gitu loh. Jadi kayak ya udah mereka nurut aja nih, mereka jadi murid gitu. Jadi dulu sampai SD itu aku bercita-cita untuk jadi guru. Terus SMP SMA sampai kuliah sebenarnya itu sampai SMA dulu, sampai SMA aku nggak pengen jadi guru karena ternyata pada saat itu ya susah gitu. Terus nggak tahu kenapa kayak mikirnya kok susah aja gitu, jadi guru tuh susah gitu karena kan apalagi waktu aku menyadari itu kelas SMA kelas 2 kelas 11 ya, tahu tuh guru aku nggak dihargain gitu, yang anak lagi PPL magang gitu kan, biasanya kita magang kan di sekolah-sekolah, yang nggak dihargain sama muridnya sama sekali, terus sering dapat pembulian gitu. Jadi aku mikir nggak, dia nggak mau jadi guru gitu. Terus tapi orang tua aku tetap ngasih tahu kayak ya udah nggak apa-apa, ambil aja kuliah tapi jurusan keguruan gitu, karena orang tua aku pengen banget anaknya jadi PNS jadi guru gitu. Nah, pas aku masuk di PAP, ternyata aku seneng banget tuh. Di PAP tuh nggak harus jadi guru kok. Apalagi kita background-nya kan ada administrasi perkantoran kan, benar-benar yang di perkantoran gitu. Jadi aku tuh terus beralih profesi, aku pengen jadi teller. Itu cita-cita yang sangat klasik banget sebagai seorang cewek gitu. Karena aku suka ngobrol sama orang, suka melayani gitu. Nah, tapi pada kenyataannya banyak banget nih setelah aku cari tahu tentang teller, kayak beban kerjanya nggak sesuai sama gajinya, jam kerjanya juga sering melebihi batas waktunya. Misalnya kita seminggu harus kerja 40 jam, tapi ternyata itu lebih dari itu gitu. Jadinya kan capek banget. Terus sekarang aku mikir, kayaknya aku mau jadi investor aja deh. Kalau nggak wirausaha lah, kayak Bu Susan tuh. Iya. Berarti emang dari dulu udah spesifik nih ya, oh aku mau jadi guru, aku mau jadi teller. Dari kecil. Kalau ditanya nih mahasiswa sekarang gitu, kamu mau jadi apa? Oh, yang penting kaya gitu. Oh, yang penting bisa gajinya gede. Jadi berarti buat teman-teman di sini yang mungkin udah punya cita-cita tapi belum spesifik jadi apa. Nah, mungkin bisa langsung lah dibikin list, oh ini kira-kira bagus nggak ya. Iya, cari tahu juga keuntungan sama kekurangannya di profesi itu apa gitu. Sebenarnya kalau jadi guru atau dosen itu menyenangkannya kita ketemu mahasiswa kan, terus dapat insight baru dari pemikiran yang baru gitu. Terus ini juga ya, kita mengenali karakteristik orang itu kan menyenangkan ya, menurut aku nggak bikin capek gitu. Terus di situ kan juga selain kita dapat duniawinya, kita dapat pahala di akhiratnya karena kita memberikan ilmu yang bermanfaat gitu loh. Itu yang sebenarnya aku masih agak ragu sih mau terjun lagi ke situ atau enggak gitu. Tapi yang jelas ya setiap orang punya jalannya masing-masing. Jangan menjadikan orang lain itu sebagai patokan gitu. Karena kan bunga yang tumbuh itu tidak mekar bersamaan gitu. Ada waktunya lah gitu. Ada waktunya sukses gitu, ada waktunya berjuang dulu dan lain-lain. Jadi ya intinya kita juga harus memiliki ini ya Mbak, harus memiliki skill gitu. Ketika kita ingin menjadi guru, ya kita harus komunikasinya bagus, harus ininya bagus. Ketika kita ingin jadi teller, apanya? Nah, jadi mulai dipupuk lah buat teman-teman dari sekarang. Tapi terus kalau Mbak, Asmi dulu deh. Boleh. Enggak, Asmi dulu aja. Enggak. Hostnya dulu aja. Enggak, Mbak dulu, enggak apa-apa. Beneran Asmi dulu aja. Jadi lupa saya. Oh iya, kalau Mbak sekarang kan bekerja di BPJS. Tentunya tadi udah di spill sih bahwa ilmu yang paling bermanfaat itu yang di excellent service, yang di pelayanan prima. Nah, ada nggak sih skill-skill lain yang dipelajari di jurusan PAP atau di prodi PAP yang sampai saat ini masih terpakai gitu, masih sering dipakai gitu, Mbak?
Sebenarnya pelayanan prima itu nggak cuma ketika kita jadi karyawan aja loh. Ketika kita buka bisnis pun itu juga akan terpakai ketika dengan customer kita gitu, supaya customernya tuh loyal ke kita gitu kan. Jadi kayak oh kita harus nginget namanya minimal ketika dia chat lagi tuh kita udah tahu namanya walaupun di kontak sebenarnya emang kita untuk mengingatnya gampang ya tinggal di save aja kontaknya gitu. Tapi ketika kita customer yang kita panggil dengan sebutan nama tuh lebih terhormat aja gitu loh. Lebih ngerasa kayak wah penjualnya udah tahu aku nih gitu. Terus kalau selain dari pelayanan prima, simulasi bisnis itu ya karena emang benar-benar ngajarin kita oh ternyata kondisi kantor tuh kayak gini gitu. Jadi kayak emang harus ada koordinasi kan di situ, nggak mungkin perusahaannya bisa maju sendiri cuma ada ketua atau CEO aja. Kita butuh kok arsiparis juga. Nah di situ arsiparis juga penting banget karena di tempatku sekarang yang aku kerja sekarang itu salah satu bukti bahwa arsiparis ilmu yang sangat penting adalah ketika penyimpanan berkas di gudang. Jadi karena kan aku ketemu customer-nya tiap hari tuh, jadi tumpukan berkasnya kan juga tiap hari. Nah kalau misalnya kita sampai salah naruh berkas nggak sesuai kronologi atau tanggalnya, terus nggak sesuai urutan bulannya, itu kacau banget ketika ada customer yang komplain gitu ya, kita nggak ada berkasnya, terus kita nggak ada bukti gitu loh. Nah itu kan di arsiparis kita diajarin tuh untuk penyusunan berkasnya. Nah sayangnya di kantor-kantor kayak gitu tuh belum diterapin secara maksimal. Jadi kayak tumpukan berkas ya udah tumpuk aja gitu, nggak dipilah-pilah gitu loh. Oh ini berdasarkan kronologisnya atau abjad atau iya penempatan gitu. Terus apalagi ya kalau mungkin kalau kita kerja di sebagai guru ya emang dapatnya dari sini gitu. Kayak dulu tuh ada, aduh aku lupa, Pak Sutarno ya yang ngajar kalau nggak salah tuh ngajar mata kuliah apa ya, pendidikan pembelajaran apa ya. Nah itu berarti banget sih cara kita gini. Kadang kan kita bosen ya dengerin dosen cuman ceramah aja gitu. Nah dari situ aku belajar nih ngajarin juga adik-adik kelas. Jadi nggak cuman secara ceramah aja ngasih metode atau metodenya yang aku sampaikan bukan cuma ceramah aja gitu, tapi bisa kok pakai metode lain gitu. Kayak misalnya diajak keluar dari biasanya dia kalau misalnya apa ya belajar cuma di meja gitu, coba dia di luar di alam terbuka gitu biar bisa lebih bebas juga gitu, dapat udara baru gitu. Terus metode belajar yang kita pakai sekarang apalagi karena masa pandemi kayak gini kita jadi belajar teknologi juga kan, pakai Zoom, pakai video gitu. Padahal kan mungkin dulu dosen biasanya cuma ceramah aja ketemu tatap muka gitu, tapi metode pembelajarannya tuh bisa lebih bervariatif, itu bisa kita terapin sekarang gitu. Itu ilmunya ya. Apalagi ya sebenarnya banyak banget ya. Mungkin aku secara nggak sadar sebenarnya aku mengaplikasikannya gitu. Cuman karena gini sih, aku tuh punya prinsip ketika dosen ngasih kita pelajaran yang baru gitu ya. Aku tuh selalu mengangguk, ya paham gitu. Jadi supaya apa? Supaya kegiatanku atau apa yang aku lakuin tuh secara nggak sadar juga akan meniru apa yang barusan dosen bicarain gitu, apa yang disaranin gitu. Itu sih. Hmm. Boleh Mbak Asya tadi mau menyampaikan apa? Apa aku lupa. The last but not least gitu. Boleh deh kasih pesan-pesan nih Mbak Asya kepada adik-adik mahasiswa yang masih menjadi mahasiswa gitu. Nah, sebenarnya pesan-pesan mungkin boleh dari sisi oh nanti ketika berkarir gini-gini atau mungkin apa aja deh dari Mbak Asya boleh pesan-pesannya. Oke, pesannya ya. Karena dulu aku sangat tidak memanfaatkan waktu ketika aku jadi mahasiswa. Aku tuh baru realize kayak semester 6-an lah, kayak wah ternyata sebagai mahasiswa tuh sebenarnya banyak kan kesempatan untuk exchange kayak pertukaran pelajar gitu. Terus dapat infonya dari mana? Dulu aku nggak tahu, aku udah tahu tuh di semester 6, 7, 8 kayaknya. Dan itu udah telat gitu loh, kayak mau apply juga ya udah kekejar sama skripsi dan KKN gitu, jadi nggak bisa. Terus nah itu sih saran aku mumpung kalian masih mahasiswa baru, cari tahu informasi sebanyak-banyaknya, manfaatin tuh kesempatan untuk belajar pertukaran pelajar karena menurut aku bakal ngubah mindset kalian sih, karena kita udah ketemu sama banyak orang pasti dapat ilmu baru kan yang bisa kita terapin gitu. Terus hargain dosen karena menurut aku gini, ilmu yang diberikan dosen jangan cuma sekedar hafalan aja, tapi supaya kita dapat keberkahan juga dari ilmu yang disampaikan dosen, salah satu caranya juga dengan menghormati itu. Kayak misalnya sekedar deh bantuin
Pak, Bu, berkasnya saya bawa bantu naik ke atas ya. Kan itu udah meringankan dosen banget tuh. Atau enggak, misalnya cari kelas yang ketika dosennya udah agak sepuh gitu ya, kita carinya jangan di lantai 3, itu kan tangganya udah capek banget. Kayak hal-hal simpel aja gitu, kita bantuin gitu. Otomatis ilmu yang akan diberikan dosen ke kita itu juga akan menjadi berkah dan bukan hanya jadi hafalan aja. Jadi ketika kita udah lulus dari situ, secara nggak sadar pun kita akan tetap mengaplikasikan ilmu itu gitu. Terus apalagi ya? Oh, lebih banyak organisasi organisasi juga. Jadi entah itu prodi atau di kampus atau di luar kampus, yang penting organisasinya itu kalian tahu kalau itu bermanfaat. Terus jangan buang-buang waktu untuk sesuatu yang nggak berguna. Mungkin karena kita Zoom, belum tatap muka kuliahnya, jadi kayak leha-leha aja. Terus jangan stagnan di situ aja ilmunya. Jadi menurut aku, karena kan udah nih kuliahnya di jurusan administrasi perkantoran, otomatis waktu luangnya dipakai untuk cari hal yang kalian suka yang mungkin kalian belum bisa dapetin di situ. Kayak misalnya aku sebenarnya hobi desain, tapi aku ngambil jurusannya administrasi perkantoran. Ya udah, tetap tekuni hal lain aja, karena kita nggak pernah tahu kan nanti ketika kita lulus itu yang banyak dibutuhin dunia kerja itu yang bagian mana gitu. Secara nggak langsung kita juga bisa dapat dua ilmu juga. Gitu. Oke, itu sangat bermanfaat sekali ya. Jadi intinya buat teman-teman mahasiswa di sini, mumpung masih awal, mumpung belum sibuk KKN dan lain-lain, coba cari relasi, entah itu organisasi, ataupun apapun itu, gitu, yang bisa mengembangkan skills dan juga keterampilan kita tentunya. Dan Iya. terima kasih banyak Mbak Asya udah Ya. bergabung bersama kami pada hari ini.